Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan, akan memaparkan sepintas tentang penulisan yang sedang saya lakukan. Hari ini saya menulis novel tentang serial Santri dan Perubahan. Novel ini yang pertama adalah novel ini Santri dan Perubahan. Yang pertama adalah Gadis Penghafal Ayat. Gadis Penghafal Ayat ini adalah buku pertama dari serial Santri dan Perubahan. Novel ini berlatar belakang atau mengambil tema tentang prolog-prolog menjelang prolog-prolog Gerakan 98. Alam pikir politik, sosial dan keagamaan yang meliputi di bangsa kita menjelang 98. Kisahnya sendiri adalah seorang anak kiai penghafal Al-Quran dan diinspirasi oleh sebuah kitab tasawuf di pesantren, yaitu kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam, di dalam nukilannya itu berbunyi wusuluka ilallah wusuluka ilal ilm. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu kepada ilmu. Dari nukilan itu dia terinspirasi untuk mengejar ilmu pengetahuan, sehingga dia harus memperjuangkan dirinya, meyakinkan orang tuanya supaya dia bisa diizinkan kuliah di perguruan tinggi. Dia ke Jogja, awalnya orang tuanya kurang mengizinkan karena dia seorang penghafal yang diharapkan menjadi pewaris pesantren dan hanya menekuni tahfidz. Tapi pada suatu hari dalam haul pesantren, justru Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid meminta kepada orang tuanya bahwa anak ini diperbolehkan untuk kuliah. Setelah dia kuliah, dia berpikir bahwa seorang berilmu itu harus mengambil tindakan. Dia mempunyai mendapatkan input baik dari bacaan, dari pengalaman yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan tentang suasana kebatinan masyarakat Indonesia di zaman Orde Baru. Dari keresahan itulah akhirnya dia terlibat di dalam yang namanya Gerakan 98. Jadi novel bagian pertama ini mengisahkan seorang hadis penghafal ayat yang akhirnya menjadi seorang demonstran 98. Nah, buku kedua atau novel kedua bagian dari Santri dan Perubahan ini adalah Santri Kalong. Santri Kalong ini, kalau Gadis Penghafal Ayat adalah menjelang kejatuhan Orde Baru, dan Santri Kalong ini juga merekam kejadian pasca Orde Baru. Menceritakan seorang santri kalong, seorang santri yang karena kemiskinannya dia tidak bisa menginap di pesantren, sehingga akhirnya dia pesantren hanya kalau malam, itu kalau siang dia pergi lagi kerja membantu orang tuanya. Dengan semangat yang sangat tinggi mengejar ilmu pengetahuan, akhirnya dia juga berjuang untuk kuliah dan akhirnya menjadi seorang jurnalis. Dari sanalah dia merekam situasi kebangsaan itu
hiruk pikuknya pemikiran politik dan keagamaan yang meliputi situasi transisi di zaman itu. Saya juga sedang menulis novel yang ketiga. Jadi kalau gadis penghafal ayat ini sampai era Presiden Soeharto lengser, ini sampai Habibie, dan ini sampai Habibie ditolak pertanggungjawabannya, ya kan? Nah, kalau Santri Blangkon yang sedang saya tulis ini akan menceritakan, akan merekam situasi politik, sosial dan keagamaan di era Abdurrahman Wahid, Gus Dur, di era Ki Haji Abdurrahman bin Gus Dur menjadi presiden selama 2 tahun, ya, kurang lebih 2 tahun. Gitu. Di sana banyak fenomena-fenomena keagamaan dan fenomena sosial dan politik yang berkembang waktu itu, sampai terjadinya pelengseran Ki Haji Abdurrahman Wahid menjadi dari kursi kepresidenan. Novel ini sedang saya tulis dan insya Allah akan segera diterbitkan. Nah, di sela-sela menulis novel itu, saya juga menulis novel mandiri yang berjudul ini, Seru nih, ke Sydney tak aja jalan kembali. Ini novel mandiri, novel terpisah dari novel serial tadi. Novel ini mengambil tema tentang perlunya dialog Timur dan Barat, Islam dan Barat, ya, antara dan juga tentang perasaan nasionalisme, mencintai negeri kita Indonesia di tengah semua kesulitan dan bahkan mungkin kepahitan, di tengah negeri yang masih perlu kita tata, perlu kita perjuangkan demokrasinya menuju keadilan dan kemakmuran. Gitu. Negeri ini perlu membutuhkan banyak pengorbanan, rasa cinta yang lebih dari kita, meskipun kadang-kadang salah satu kita sebagai anak bangsa kadang-kadang menjadi bagian dari yang dilukai oleh anak-anak bangsa yang lain. Tetapi rasa cinta dan pengorbanan kepada negeri ini, Indonesia, tidak boleh kita tidak boleh berkurang. Justru itu kita berharap. Dan Indonesia adalah negeri Muslim terbesar, adalah juga suatu beban bagi umat Islam supaya menjadikan negeri ini menjadi negeri yang maju, yang makmur, yang adil, dan menjadi contoh bagi negeri-negeri Muslim yang lain. Kira-kira itu beberapa tema tentang novel-novel yang saya dan saya tulis. Dan saya ingatkan bahwa novel serial yang ketiga, yaitu Santri Blangkon, insya Allah segera akan kita launching, akan kita terbitkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.